Saya bertahajud nanti di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Saya kalau Masjid Nabawi emang dekat banget, sama. Saya waktu Masjid Haram ya dekat Masjid Nabawi, saya kira-kira jam 2. Karena Masjid Nabawi bebas, sebenarnya nggak begitu padat kayak Masjidil Haram. Masjidil Haram tadi pengen di depan Ka'bah salat tahajud itu jam setengah. Ya Allah ya Allah. Ada lagi di Mizab. Mizab di Pancuran Emas. Itu adalah luar biasa. Itu salah satu tempat mustajabah. Sudah berapa tuh? 3. Kalaulah kita mungkin, kalau mungkin, tapi kalau nggak mungkin jangan dipaksa. Di Hijr Ismail tempat lingkaran itu. Ada seorang tenaga pembersih, tenaga kebersihan Masjidil Haram, seorang Pakistan. Karena memang dilihat oleh pimpinannya cukup rajin, dia dapat reward, dapat hadiah bonus, dapat upah 5.000 riyal. Dia 5.000 riyal 20 juta. Tapi dia nggak ambil. Dia pengen rewardnya itu dia diberikan kesempatan sholat dan berdoa di Hijr Ismail. Luar biasa tuh orang. Ya sudah, akhirnya diminta itu. Sudah, Hijr Ismail dijagain sama polisi. Dia doang sendiri sirker aja tuh orang. Ya Allah. Ka'bah luar biasa di hadapan Ka'bah. Luar biasa. Ya, tempat yang mulia lagi, tempat apa? Tempat mustajabah di Ka'bah adalah di Rukun Yamani. Kalau ini posisi Ka'bah seperti ini adalah Hajarul Aswad, ini adalah Rukun Yamani, ini Rukun Iraqi, ini Rukun Shimali. Yang di sini ini Rukun Yamani, ini tempat yang salah satu mustajabah. Kalau dalam rangkaian orang-orang tawaf dalam doa dalam tawaf di sini minimal dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Harus tahu. Ini sudut Ka'bah yang mulia, ini Rukun Yamani, ini Rukun Hajarul Aswad, ini Multazam, ini adalah di sini Mizab. Mizab itu yang Pancuran Emas. Ya Allah. Karena pernah saya cerita suatu saat ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui itu mandi ketika hujan. Sekarang Alhamdulillah sekarang di Mekah dan Madinah sudah masuk musim dingin. Ya, hujan hampir tiap hari ada hujan rintik-rintik. Jadi ada orang Arab Badui mandi di Mizab. Pancuran emas, hemat terbuat dari emas, 3 di atas Ka'bah. Kemudian dia mandi dilarang-larang oleh askar. Dilarang-larang oleh petugas keamanan di sana. Sambil mengatakan jangan mandi di sini, ini sesungguhnya bid'ah. Ya, jangan ini bid'ah. Akhirnya dia mandi tetap dilarang. Akhirnya dia lapor kepada Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu seorang alim turunan Rasulullah dari sisi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang anaknya Sayyid Muhammad meninggal, sekarang anaknya Sayyid Ahmad. Akhirnya dia mandi lagi, berbarokah, mandi di Mizab itu barokah. Akhirnya kemudian petugas kepolisian udah puyeng ngelarang, dibalik lagi. Sama mau. Kadang-kadang banyak para jamaah yang lata-lataan. Tidak ada anjuran untuk mencium namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sesungguhnya kuburannya di Palestina. Orang banyak mencium itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah dalam agama, tidak disunnahkan, dan juga Nabi tidak pernah merintah. Kadang-kadang orang
apa tuh, orang pada latahan, orang kita ngikut-ngikutin aja tadi karena memang jahil. Yang disuruh di makam Ibrahim kalau mungkin adalah sholat sunnah tawaf 2 rakaat di situ. Karena kata Nabi, orang yang salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau sekarang kagak mungkin. Sekarang kita nggak mungkin persis dekat makam Ibrahim karena memang orang cukup banyak. Cukup banyak orang. Tahun ini adalah Arab Saudi itu mengeluarkan visa umroh luar biasa. Makanya saya bilang ente, untungnya kagak berangkat umroh besok tahun baru. Waduh, kalau tahun baru kayak puasa Arab kayak Ramadan, sekitar tanggal 27 Ramadan tahun baru. Luar biasa. Apalagi udah dengar informasi, pemerintah menawarkan haji tahun ini 104 juta. Banyak orang kagak berangkat haji tahun ini. Emang sebenarnya begitu. Kata Kiai Zulfah. Kata Kiai Zulfah yang ada di TSI, karena dia memang orang dekat pemerintah, tuh memang realistisnya haji itu 100 juta. Karena biaya masyairnya yang mahal. Biaya masyair itu saja 40 juta. Itu namanya Arafah, Muzdalifah, Mina, itu biayanya 40 juta. Itu di situ doang 40 juta. Belum potong tiket pesawatnya, betul. Justru itu makanya kalau memang berdasarkan haji kayak sekarang, cerita si Nabil dari BPKH, orang BPKH itu haji sampai sanggup berapa tahun dia? Sampai 2027 di pemerintah habis sudah duit haji. Karena subsidinya sampai 80 hampir 80 juta subsidinya. Itu pun 100 juta besok ditawar lah, ini lagi mau pemilu. Ya, ada yang baik-baik dua antara tuh partai anu tuh yang minta sampai jangan 100 juta. Gitu. Tapi habis itu. Jadi sekali lagi, akhirnya tadi Arab Badi untuk mandi dan akhirnya polisi itu lapor kepada Syekh As-Sa'adi, orang Wahabi. Akhirnya orang Syekh As-Sa'adi itu lapor dan menghampiri yang namanya Sayyid Alawi Al-Maliki. Dulu mertua saya sempat ngaji dengan dia, Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi orang-orang Indonesia banyak ketika yang mau mukim di Mekah yang ngajinya dulu itu sama Sayyid Alawi. Ya. Kalau kata mertua saya dulu, Sayyid Alawi pernah datang ke Indonesia dan naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Di kereta itu dikasih makan, ada makan karena eksekutif, dikasih sendok. Apa kata Sayyid Alawi, wa bikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-muttasil. Kalau kita nggak paham itu urusan aku. Artinya kalau masih mungkin tangan menggunakan tangan terkesan. Itu kata mertua dulu Sayyid Alawi. Sudah akhirnya datang Sa'adi menemui Sayyid Alawi. Ya Sayyid, orang Arab Badui itu bahasa kita bandel banget, sudah dikasih tahu jangan mandi di sini, ini adalah sebuah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada sumbernya baik dari Al-Quran dan hadis. Oh, ente bilang nggak ada bid'ah, nggak ada dalilnya baik dari Quran dan hadis. Apakah ente nggak ingat tadi ayat yang saya baca? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya tempat di muka bumi yang pertama kali Allah ciptakan sebagai pusat kiblat adalah Ka'bah yang dipenuhi dengan keberkahan. Itu yang saya bilang bid'ah. Di Ka'bah itu kan air jatuh dari atas Ka'bah, itu berkah. Yang kedua, ente bilang mandi hujan nggak ada dasarnya. Air hujan itu berkah, wa nazzalna minas samai ma'am mubarakah. Jadi bahasanya di sekitar Ka'bah nggak ada yang kagak mulia, semuanya mulia. Ya, semuanya mulia. Ya, oleh karena itu kita
Ya paling tidak orang apa umroh sih sebenarnya simpel, pekerjaan simpel. Kata para ulama siapa apa umroh? Ihramun wa tawafun wa sa'yun wa halqun au taksirun. Umroh itu cuma ihram. Ya, apakah besok dia niat apa dia ihram, dia mikot. Mikot itu yang paling afdal dari ji'ronah. Jadi kalau orang ihram itu kalau orang ihram umroh untuk umroh, maka dia harus keluar ke tanah halal. Karena Makkah itu tanah haram dan paling afdal itu ji'ronah. Saya dulu waktu haji oleh ipar saya itu diajak ke Tanim cuma sekali. Ngapain kita ada yang lebih mulia? Bahkan sekarang itu dulu zaman saya dulu sama ipar 7 kali, sekarang 12 kali mana Jinano kemarin. 12 kali kan? Itu rata-rata ke Jirona kan? Ada ke Tanim cuma berapa kali. 12 kali diajak umroh. Karena tadi jaminannya al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah lain menghapus dosa-dosa kita. Ya Allah. Makanya harus kita niatin dapat. Makanya saya bilang tadi, saya yakin kalau mengikuti travel ente umroh cuma 2 kali. Tapi kalau ada kesempatan, ya karena cuma 4 hari. Ada kesempatan, ada teman yang bisa diajak, ente ajak. Tapi kalau bisa ke Tanim, ente ke Tanim, atau kalau bisa ke Ji'ronah. Umrah kan singkat simpel, cuma ihram, ya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur atau menggunting. Saudara-saudara sekalian, nanti setelah dia umrah, selesai umrah tadi, kalau ngomong tadi apa? Kalau besok programnya mana dulu besok? Makan Madinah dulu. Apa? Iya pasti turun di Jeddah lah. Dari Jeddah ke Madinah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sebaiknya dan sayogianya ketika kita berangkat umrah di sepanjang perjalanan kita sudah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan dari Jeddah ketika kita berangkat, itu kata Imam Syafi'i kita baca salawat sebanyak-banyaknya. Insyaallah ibadah kita makbul. Karena kata Nabi man zara qabri wajabat syafaati. Kata Nabi, orang yang menziarahi kubur saya, maka dia berhak mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat. Dan syafaatnya bukan syafaatul uzma. Syafaatul uzma semua orang dapat. Para saudara-saudara sekalian, kita banyak-banyak membaca salawat, nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Syafaatul uzma orang kafir pun dapat. Salah ente syafaatul uzma. Syafaatul uzma di hadis apa? Syafaat berkaitan Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang di mahsyar dalam keadaan sulit dan kepanasan. Sampai ada orang kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti saking sulitnya di padang mahsyar mereka mengatakan mendingan kita masuk neraka sekalian kali. Dia belum tahu isi neraka. Baru sulit dan panas ya di mahsyar. Tetapi sesungguhnya nanti saya tidak panjang bicara itu. Orang tidak nanti beda-beda. Ada yang kepanasan, ada yang tidak. Itu nanti bab syafaat. Yang pada akhirnya semua orang mengadu kepada Rasul. Pertama kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya Adam, tolong mohon kepada Allah, minta agar kami cepat diproses, dihisab dan sebagainya. Waduh, katanya Nabi Adam, bukan saya tempatnya, saya malu. Ya, karena dulu saya pernah melanggar perintah Allah. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu tapi saya langgar. Datanglah orang kepada Nabi Nuh. Aduh saya malu, saya pada nyumpahin umat saya habis dibabat semua, dibinasakan semua. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayaro. Ya Allah, jangan pernah kau biarkan orang-orang kafir hidup di muka bumi. Begitu.
Saya malu. Saya pernah jumpain umat saya biar dibina sense. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim saya malu. Saya pernah bohong. Padahal bohongnya benar. Yang pertama ketika di tengah perjalanan, Sarah itu istri Nabi Ibrahim cantiknya luar biasa. Ada raja yang zalim, kalaulah dia bilang oleh Nabi Ibrahim itu istri saya, pasti diambil. Tolong kata Nabi Ibrahim, jadi ganggu, ini saudara kandung saya. Ini apa? Dilepasin. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah bohong, padahal bohongnya benar. Ketika ditanya oleh siapa Namrud, anta fa'alta hadza ya ibu anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan semua ini wahai Ibrahim terhadap Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang ngerjain yang menghancurin patung ini bukan saya, tapi patung yang paling besar tuh. Karena kampaknya ada di leher dia. Ya. Lalu mereka akhirnya bagaimana mereka menjawab, bagaimana kami mau apa menanya dia kayak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, lo tahu dia kayak bisa ngomong, kenapa lo jadi Tuhan? Terus Nabi Musa, terus akhirnya pada Nabi Isa, kata Nabi Isa, saya malu untuk memohon kepada Allah karena dulu saya dianggap oleh umat saya dianggap sebagai Tuhan. Kata Nabi Isa, datanglah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah kepada orang semua datang kepada Nabi Muhammad. Yang akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arasnya Allah. Kata Allah, irfa ra'sak saltu. Ya Muhammad, udah angkat, bangun. Apa yang ente mau? Itu syafaatul uzma. Tapi orang yang menziarahi kubur saya, nanti dia akan mendapat syafaat pertolongan secara khusus. Bisa jadi aturan dia masuk neraka diselamati, ya Rob, jangan. Dia jangan masukkan ke dalam neraka, angkat saja dia masuk ke dalam surga karena dia dulu pernah berziarah ke kuburan saya. Allah. Ya. Enggak ada tuh. Dalam sebuah kisah ada Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu rahimahullahu taala. Dia berziarah bersama orang-orang, beberapa banyak orang. Dia bilang, ya Rabbi inna zurna kubra nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala taruddana khaiban. Ya Rabb, kami ini telah berziarah ke makam Rasulullah SAW, maka jangan kamu kembalikan saya dalam keadaan kosong, gak dapat apa-apa. Ketika dia ngomong kayak begitu, karena dia seorang alim, Hatim Al-Asam itu pernah mendapat doa dari Nabi Allah Khidir yang Allahumma qanni'na bima razaqtana. Itu Hatim Al-Asam. Ada suara manggil-manggil dia, ya hada, ya ma'adinna laka fi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam illa toharna. Wahai Fulan, tidaklah kami izinkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW kecuali kami sudah sucikan kamu. Irji wa mamma minaz zuwar maghfuran lakum. Kata ada suara tadi malaikat yang memanggil, pulang sudah, pulang, dan orang-orang para penziarah yang bersama-sama kamu udah maghfuran lakum, pulang, kamu sudah diampuni dosanya oleh Allah. Nggak ada mau kuburan siapa. Kuburan kong kita nggak ada jaminan, kita cuma disunahkan ziarah, tapi nggak ada jaminan mendapatkan ampunan kitanya. Ziarah ke kuburan wali nggak dapat jaminan, Cuma kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya. Saya sekali lagi, ya ini cuma sekedar, saya bukan tukang ceramah sih, kalau saya nggak bisa ceramah. Sekali lagi, kita berpesan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita Bapak Mulyana nanti berserta rombongan dan jamaahnya senantiasa diberikan kesehatan rohani dan jasmani oleh Allah, sehingga beliau dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah ataupun yang wajib, baik di Mekah ataupun di Madinah, ya dengan baik. Saya anjurkan kalau bisa puasa, misalnya ketemu besok berangkat hari Senin, hari Rabu, hari Kamis ada di Mekah, di Madinah, usahakan puasa di Madinah. Gampang di hotel, gampang tinggal minta, kita bilang saya mau puasa. Biar kadang-kadang tadi siapa dikasih.
dikasih makannya, kadang-kadang udah dibungkusin dengan apa petugas cateringnya, nggak susah. Ya manfaat karena puasa juga nilainya lain. Tidak Pak, karena sekali lagi ibadah itu berbeda nilai dan pahalanya sesuai dengan tempat dan waktunya. Kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila tidak ada kata-kata yang tidak enak didengar, karena memang saya bukan seorang penceramah yang tidak bisa menyusun dan merangkai kata dengan baik. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kelak bisa disampaikan oleh Allah ke tanah suci Makkah dan Madinah, baik dalam rangka menunaikan ibadah haji, umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wal-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نبينا ومن وصحب الحاجة الفاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط